Ada anak SD yang meninggal karena dibully, karena dia hanya beragama Kristen. Berapa kasus intoleran tahun ini? Anak kelas 6 SD meninggal hanya karena dia berbeda agama, beragama Kristiani. Kemana pemerintah pusat? Muslim lalu tanya ke warga kenapa gereja nggak boleh dibangun di Cilegon. Jawaban yang dia dengar absurd banget. Ya di sini kan banyak Islam. Ini bikin Muslim nggak ngerti kenapa banyak orang Islam itu intoleran. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di channel ini, kita akan mereaction video secara random. Jadi karena random berarti ada banyak video yang akan kita reaction, tentu berbeda-beda juga. Oke, mari kita langsung aja ke videonya. Kalian disumpah, para penegak hukum disumpah untuk menjalankan hukum itu. Ini ada rumah makan Padang di dekat sini. Sudah Pak ramai hashtag mau persekusi rumah makan Padang. Rumah makan Padang ini sudah berada, saya tahu, sudah lama ada di sini. 1 bulan 3 kali berturut-turut, bahkan Bapak harus tahu, ada anak SD yang meninggal karena dibully, karena dia hanya beragama Kristen. Presiden tidak boleh tutup mata dengan hal-hal seperti ini. Bangsa Minasa bukan bangsa bodoh. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti, pemerintah diam. Saya sudah bilang kami tidak mau perang saudara, kami tidak mau perang agama. Jangan ladenin. Kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami bangsa Minasa akan siap mendukung Papua. Betul? Betul? Yang akan pecah itu akan semua provinsi. Tahun ini, coba lihat berapa kasus intoleran tahun ini. Anak kelas 6 SD meninggal hanya karena dia berbeda agama, beragama Kristiani. Kemana pemerintah pusat? Kemana Menteri Agama? Jatuhnya korban, pembakaran gereja, pengerusakan gereja. Kalau masalah intoleran ini tidak selesai juga, jangan salahkan kami. Terpaksa kami harus berbuat sesuai dengan hukum adat. Gimana menurut kalian tentang video yang pertama ini? Memang banyak sekali saya temukan di TikTok cuplikan video tentang mereka dari Minahasa ini yang menolak soal intoleran. Menurut saya ini suatu hal yang bagus dalam hal untuk mengingatkan kembali atau untuk menegaskan kembali kepada pemerintah bahwa semua umat di Indonesia ini butuh yang namanya keadilan. Apalagi dalam hal agama ini, karena kan kejadian beberapa waktu ini kan udah terlalu sering ya orang itu kita mendengar tentang yang namanya kabar tentang intoleran. Oke, mari kita tonton video berikut ini dari Gerakan Peace ID. Ibadah umat Kristen gak semeresahkan sound horeg, tapi kok ditolak ya? Itu disampaikan Teretan Muslim dalam podcast The Samuel Chris Show yang tayang 5 Agustus lalu. Muslim adalah komika asal Madura yang dikenal sering bikin konten satir soal isu intoleransi beragama. Dalam podcast itu, Muslim cerita pengalamannya ke Cilegon, Banten. Saya pernah datang ke Cilegon, saya tanya di situ ada gereja nggak? Dijawab di Cilegon nggak ada gereja, ucapnya. Saat tanya gimana cara umat Kristen beribadah, dia akhirnya tahu umat Kristen di Cilegon harus keluar kota untuk beribadah. Mereka harus menempuh jarak hampir 18 km ke kota Serang. Di sana pun mereka harus antri karena gerejanya terbatas. Muslim lalu tanya ke warga kenapa gereja nggak boleh dibangun di Cilegon. Jawaban yang dia dengar absurd banget. Ya di sini kan banyak Islam. Ini bikin Muslim nggak ngerti kenapa banyak orang Islam itu intoleran. Saya tidak pernah mendapat jawaban jelas kenapa mereka intoleran lanjutnya. Muslim juga singgung kasus pembubaran retret di Sukabumi dan masa intoleran di Padang yang bilang ibadah Kristen bikin mereka nggak nyaman. Mohon maaf, ini Kristen tuh bukan sound horeg, katanya dengan satir. Kalau sound horeg oke, karena berisik. Ini Kristen paling nyanyi berapa desibel sih? Nyanyian Kristen kan juga slow, katanya.
Muslim ngaku sedih pelaku intoleransi itu dari agamanya sendiri. Dia juga cerita dia bikin konten sebenarnya bukan sepenuhnya membela minoritas, tapi juga membersihkan nama baik umat Islam sebagai mayoritas. Muslim menyebut intisari hadis yang dia inget banget. Hadis itu melarang orang Islam mengganggu tetangga, apalagi orang dari agama lain. Pokoknya di Islam sendiri tuh banyak keterangan-keterangan untuk tidak mengganggu agama lain, tidak boleh mencaci maki Tuhan mereka, ucapnya. Dia juga ungkit kisah Nabi Muhammad yang justru kasih izin kaum Nasrani beribadah di Masjid Nabawi. Nah, ini di rumah sendiri, tanah-tanah sendiri dianggap meresahkan. Saya nggak tahu meresahkannya di mana, ucap Muslim heran. Dia juga nyindir kenapa rumah ibadah orang lain dirusak sepi pemberitaan, tapi kalau ada anjing masuk masjid langsung viral. Muslim juga ngasih sindiran para ustadz yang diam. Kalau ada kasus, ustadz itu speak up, platformnya lebih gede dan umatnya lebih banyak dan lebih didengar, katanya. Lah, kalau saya, sekali lagi siapalah saya kalau Ustadz ngomong kan lebih valid, tambahnya. Menurut Muslim, kalau tokoh agama mayoritas berani bilang kasih izin gereja, jangan ganggu ibadah mereka, pasti suasana jadi adem. Tapi sayangnya yang terjadi malah sebaliknya. Terakhir, Muslim kasih tamparan halus tapi dalam. Kalau kalian merasa terganggu atau merasa keimanan kalian terkikis, itu berarti iman yang lemah, ucapnya. Dan daripada kalian melarang orang beribadah, ya iman kalian ditingkatkan, lanjutnya. Pernyataan Muslim ini keren banget. Dia bukan cuma lagi melucu, tapi juga bikin mikir pendengarnya. Dia pengen bilang, sampai kapan umat Kristen harus sembunyi-sembunyi buat berdoa dan beribadah? Sampai kapan kita yang ngaku pengikut Nabi Muhammad, yang penuh cinta kasih, tapi justru ganggu ibadah umat agama lain? Semoga ucapan Muslim itu jadi turning point buat kita semua, terutama umat Islam. Jangan cuma mengklaim menolak radikalisme di Indonesia, tapi justru gandrung menindas hak beribadah umat Kristen. Yuk buktikan jadi umat beragama yang rahmatan lil alamin. Ya mungkin kalian sudah nonton juga ya video itu yang di podcastnya itu ya, Samuel Chris itu. Ya bagi saya apa yang dia sampaikan itu benar, karena itu kan pengalamannya dia. Dan saya rasa ya itu hal yang benar. Kan memang banyak orang yang mengatakan bahwa kami resah. Emangnya sih apa sih yang meresahkan gitu kan? Harusnya kalau mereka nggak intoleran, maka mereka itu nggak bakalan resah. Tapi karena mereka intoleran, maka apapun yang dilakukan orang Kristen, kalau memang sudah dasarnya intoleran, ya udah mereka nggak mau gitu. Coba kita next lagi. Yang pakai hijab masuk gereja. Nah, salam toleransi. Bu, boleh kasih say hello. Bu, boleh kasih say hello. Bu. Ini pimpinan dari Pendeta Putra Sekali lo lihatnya, Bu. Dari Sebagai Jakarta. umat Kristen, saya bangga senang punya saudara muslimah begini. Ibu. Ada beberapa ustadz yang memang mengajarkan bahwa tidak boleh masuk ke dalam gereja, tidak boleh mengikuti ibadah. Dan ini tadi dalam konteksnya pernikahan. Dan dalam pernikahan itu pasti ada rentetan ibadah pemberkatan kan gitu kalau dibawa ke dalam gereja. Dan ibu-ibu ini datang, dan ya kita tahu banyak juga teman-teman kita yang beragama Muslim kok. Harusnya yang seperti ini ditiru, bukan justru malah takut sama gereja gitu, hanya alasan karena mayoritas dan lain-lain lah gitu. Kita next. I would be lying if I said that I live this life. Sabar. Belum. Di sini ada yang nanya, artinya apa? Arti dari Al-Hijr ini, Iya, waqalu, dan mereka berkata, waqalu ya ayyuhalladzi nuzila, artinya alaihi zikru, berzikir, innaka lamajnun. Aku kurang paham, Ustadz. waduh. Jadi kita bukain aja dulu. Silakan. Waqalu. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang Ya kembali lagi ya, banyak yang mereka justru nggak paham artinya. Ini dari TikToknya Mata Pisau ya. Jadi dia sering live dan saya lihat beberapa cuplikan video, ternyata mereka hanya tahu baca tapi nggak tahu artinya. Oke, kita next pada video berikutnya. Ini dari Edis TV. Ini durasinya lumayan panjang ya, lumayan lah untuk nambah-nambah durasi video ini kan. Sekarang sudah. Masa? Ini kayaknya Ya. kacamata abang yang gelap. Tadi gelap, sekarang udah terang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Oh, saya tanya dulu. Anda Muslim, Bang?
Ya, Muslim. Dari Gayo. Gayo Jadi berarti Aceh sudah. Bang ya. ya Aceh Tengah. Oke. Tapi saya sudah murtadin. Hah? Meninggalkan agama Islam? Ya, sudah. Bang, di sini tidak boleh asal-asal ngaku, Bang. Anda berapa lama jadi orang Islam? Oh, dari kecil lahir semua. Ya, berapa tahun sempat jadi orang Islam, Bang? Sampai dari kecil sampai SMA. Berapa tahun kira-kira? 20 tahun? Ya, sekitar 23 tahun lah. 23 tahun. Lalu Anda keluar meninggalkan agama Islam? Ya, Oke. Keluar dari agama Islam jadi apa? Kristen atau apa? ya jadi Kristen. Sudah berapa tahun jadi Kristen? Sudah hampir 15-16 tahun. 15-16 tahun sudah cukup lama. Apakah Anda masih ingat dulu Bang, ketika Anda masih Muslim, bagaimana sholat, bagaimana niat wudhu, karena itu ujian-ujiannya. Masih ingat? Ingat. Coba Bang, Semua ingat. coba. Oke, saya akan mengaji ya. Silakan. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah nih, sah. Amin. Ya, sah Bang. Ya. Oke Bang, Allahu selamat. Akbar. Selamat Anda sudah meninggalkan agama Islam. Selamat ya. Kalau boleh tahu nih Bang, apa sebabnya nih Anda akhirnya meninggalkan agama Islam Bang? Baik. Mungkin waktu saya Muslim dulu ya, saya kebetulan tinggal di Jakarta, ya. Waktu itu kan setiap bulan puasa kami suka kalau mau bulan puasa itu ronda, ya. Oke. Ronda, ya suka kompoi-kompoi, ya. Jadi suka saya masuk ke bar, ya. Warung minuman obrak-abrik gitu ya. Allahu Akbar. Tapi saya ambil minumannya, saya teguk minuman itu. Ya. Allahu Akbar. Wah, gitu ya. Nah, Luar biasa. tapi habis itu saya berpikir juga, ya. Ini tujuannya apa gitu ya. Kok saya tadi untuk menyuruh orang berhenti jualan, kok jadi saya yang minum gitu ya, saya yang mabuk gitu ya. Begitu. Itu rata-rata itu jarang waras itu, Bang. Kalau udah pergi begitu ya. Jadi udah pasti ada yang mabuk itu. Kami mabuk dulu, ya gitu ya. Biasanya itu karena setorannya nggak lancar. Bang. Kalau setorannya lancar, biasanya tidak akan diobrak-abrik. Gitu. Gitu, Bang. Ya. Tapi yang mau saya katakan Tapi- begini Bang. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu Allah akan menjanjikan, akan memberikan bahwa umat muslim kalau masuk surga bukan hanya miras botolan Bang. Sungai Bang, sungai. Sungai Komer, bayangin Bang, sungai. Mau sampai mandi di situ Bang, mandi di Komer. Gitu. Jadi kalian wahai umat muslim, jangan kalian langsung alergi melihat minuman keras. Mentang-mentang Roma Irama, minuman keras, miras, tererere. Apapun jenisnya, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau setetes. Ternyata teman-teman, Allah malah menjanjikan minuman itu. Gitu. Tapi begini Bang, sebenarnya Bang, di dalam Bible itu minuman keras atau khomer begitu ya, itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah perbuatan mabuk-mabukan. Mabuk.
Iya, jadi nggak usah mabuk. Minum ya dikit-dikit saja untuk kesehatan, untuk menghangatkan badan. Apalagi lagi dingin begitu ya. Yang nggak boleh itu mabuk. Terus kalau udah mabuk ngaco gitu. Itu yang nggak boleh seperti itu. Iya, iya, iya. Iya. Anda saya ucapkan selamat ya. Itu Bang, ada komunitasnya kok Bang. Ada komunitas muslim-muslim terutama dari orang-orang Aceh yang sudah meninggalkan agama Islam, sudah menerima kebenaran. Itu ada teman saya namanya Pendi Aceh. Di Aceh ya. Ya, Ya, kami ada kebetulan banyak. apa, Bang? Kami kebetulan di sini kan ada apa? Di Jakarta di Blok M ya. Kebetulan kami kan ada perkumpulan murtadin ya. Iya, ada komunitasnya ya. Ada persatuan murtadin. Tapi puji Tuhan, selama 16 tahun saya sudah mengikuti Tuhan ya. Sebelum itu saya memang nakal Bang. Saya kebetulan bertobat di dalam penjara ya. Jadi saya kebetulan bertobat di dalam penjara di kelas 1 Cipinang. Ya waktu itu saya memang nakal sekali ya. Bukan saya jujur ya tidak menyalahkan agamanya, mungkin ajarannya yang salah ya. Jadi saya mengikuti itu. Jadi tidak tahu yang mana yang benar, apapun yang saya lakukan, yang penting saya puas begitu ya. Tetapi setelah saya mengenal Yesus, ternyata itu nggak betul, gitu ya. Ternyata itu nggak benar. Itu harus ditinggalkan. Ya karena harta itu tidak akan membuat kamu ya untuk menjadikan dirimu mendapatkan sukacita begitu ya. Hanya kepuasan hati gitu. Jadi selama saya waktu dulu Bang, saya taunya hanya ingin memuaskan hati, cari harta, cari kekayaan agar saya senang ya. Tetapi di dalam Yesus bukan itu tujuan utama ya. Tetapi yang utama adalah kehidupan yang kekal. Itu yang utama, bukan harta, bukan kesembuhan gitu ya. Walaupun mungkin Yesus bisa lakukan itu, yang miskin bisa menjadi kaya, ya, yang sakit bisa menjadi sembuh, tetapi bukan itu ternyata pengikut Yesus yang utama, tetapi kehidupan yang kekal begitu ya. Baik. Itu yang utama di dalam Kristus, karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran. Hanya melalui Dia kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga begitu ya. Jadi kalau seperti dulu enggak, tapi puji Tuhan ya saat ini saya sudah 16 tahun untuk mengikuti Kristus. Puji Tuhan, yang dulu keluar masuk penjara untuk menjadi narapidana, tetapi saat ini kami para murtadin ya sudah bersatu padu untuk masuk ke dalam penjara. Ya saya sebagai pelayan Tuhan ya, kebetulan saya kemarin itu sudah menempuh ya di sekolah Betsaida Medan ya, untuk belajar teologi sudah selesai. Puji Tuhan, saya sudah diangkat untuk menjadi hamba Tuhan untuk pelayanan ke penjara-penjara di seluruh. Ya, tapi ngomong-ngomong Bang, Abang ini orang Aceh. Iya, saya asli orang Gayo Bang. Saya dulu SMA di SMP 3 Buntul Kubu, Takengon. Berarti Ya, ngomong itu bahasa Aceh berarti ngerti ya? Oh ngerti semua Bang. Masa nggak ngerti? Orang Aceh banyak Bang yang sudah meninggalkan agama Islam, sudah jadi Kristen. Tapi kalau orang Aceh banyak Bang, Aceh PD banyak ya, Aceh Utara banyak. Tapi kan kami beda Bang. Ya Aceh itu kan ada beberapa bagian ya. Nah kalau mungkin Aceh saya Bang, saya tangkap ya baru satu, hanya saya sendiri ya. Kalau dari Aceh Tengah ya. Kalau dari Aceh PD, Aceh Banda Aceh sudah banyak ya. Kalau di Aceh saya sana Bang, Aceh Tengah itu jangankan mencari orang Kristen ya. Kalau saya dulu sekolah di sana ya, sebelum saya pindah ke Jakarta, ya itu jangankan untuk mencari gereja, cari orang Kristen, cari gereja satu aja susah ya. Karena di Aceh Tengah itu kebetulan memang sulit kita untuk bagaimana orang Kristen si modelnya, bentuknya begitu ya. Jadi kita susah nemukannya. Karena kayaknya dilarang banget gitu ya, yang berbau-bau Kristen karena gitu di sana ya. memang dilarang kali. Ya jangankan apa, masuk mobil BK aja dulu ke sana ya, waktu kami sana ya. BK itu kan Medan gitu ya. Itu kami anggap itu adalah mobil kafir. Gitu ya. Nggak boleh masuk. Gitu ya. Itu nggak boleh lewat. Jadi mobil aja dikafir-kafirin ya. Ya. Jadi begitulah dulu kalau di Aceh Tengah itu. Zaman saya sekolah dulu.
Nah, tapi kalau untuk sekarang ini saya juga sudah masuk ke sana untuk menginjili ya. Saya memberitakan apa tentang bagaimana kehidupan yang sesungguhnya ya ke sana ya, puji Tuhan. Mantap. Sedikit demi sedikit ya, mereka terus ada. Kebetulan saat ini kami sedang ya melaksanakan rumah ataupun pos PI ya. Nah, pos PI di daerah Blangkolak ya, Blangkolak dulu di dekat lapangan pacuan kuda ya. Nah, kami sedang untuk menyewa di sana ya tempat untuk ibadah di sana. Kebetulan di sana ada beberapa orang, kebetulan di sana ada berdiri gereja Katolik ya. Yang ada baru Katolik di sana sama HKBP ya. Nah, jadi kita bergabung dengan mereka di sana, hamba-hamba Tuhan di sana untuk mendirikan ya rumah doa dulu. Nah, jadi itulah baru masuk di sana. Ya, Tuhan. Ya, saya senang ya melihat Abang Edi setiap live saya lihat hanya lewat-lewat ya. Tapi saya cobalah untuk bergabung, puji Tuhan langsung naik ya. Nah, ini memang Tuhan itu baik ya. Oke. Tapi gini Bang, banyak yang bilang sama saya gini Bang, kalau murtadin keluar dari agama Islam, nanti Abang nggak dicari-cari nanti Bang. Kalau saya sih masalah itu Rasul Paulus sudah jelas katakan Bang. Ya, aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi aku nggak takut masalah itu. Ya, mau orang bunuh saya, mau orang tangkap saya, mau orang mau sesah saya, memang Alkitab sudah katakan apa? Ya, kita memang harus ditolak di dunia. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita memang ditolak oleh mereka. Ya, jangankan mereka, keluarga saya sendiri sampai saat ini Bang, saya tidak bisa lagi saya ke Aceh, makanya saya tinggal di Jakarta. Ya, karena saya tidak bisa pulang ke rumah mereka, saya tidak peduli itu, karena Yesus sudah berjanji, apabila satu orang keluargamu akan hilang, Tuhan Yesus akan menggantikan berlipat kali ganda. Saya banyak keluarga sekarang, walaupun gunung, ya tidak satu rahim, tetapi keluarga saya digantikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Kemanapun saya pergi, ya mungkin hampir seluruh keliling Indonesia saya pergi, saya tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Saya dilindungi, saya dijaga. Ya, walaupun ada hinaan, walaupun ada makian, walaupun ada siksaan, ya, saya bilang sebelum itu saya alami, Tuhan saya lebih dahulu mengalami itu. Ya, nah, Tuhan kita lebih dahulu mengalami. Jadi saya tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Oke lah, baiklah Bang Tanah Gayo. Selamat berjuang ya di darat ya, bagi teman-teman yang berjuang di darat ya saya ucapkan selamat. Kalau bagi saya, kalau saya di udara saja Bang, karena lebih gampang. Oke, terima kasih Bang Tanah Gayo, selamat terus berjuang, Tuhan Yesus memberkati Bang. Semangat terus Bang, semangat terus Bang. Oke, terima kasih Bang, saya turunkan ya. Amin. Ya teman-teman, sebenarnya banyak yang bilang sama saya, Bang, kalau ada yang murtad-murtad Bang, oh disembunyikan Bang, nanti dipersekusi loh Bang. Ya tapi kan mereka lagi semangat teman-teman, tapi ya tetap juga kita pikirkan ya, karena kita juga itu harus bijak begitu. Kita harus bijaksana. Walaupun kita semangat 45, tapi ya kalau bisa sih ya jangan sampai gitu dipersekusi, karena teman-teman kan masih di Konoha. Tahu kan Konoha gimana? Ya. Ya, jadi teman-teman banyak semua pada jalurnya. Iya, pada video ini kita melihat tadi ternyata Bapak ini kan dia mantan seorang Islam dan dia dari Aceh juga. Ya luar biasa lah perjuangannya, dan kalian sudah mendengar sendiri tadi apa yang dia sudah sampaikan kepada Edis TV. Demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan berikan like kalian. Berikan komentar kalian di kolom komentar apa yang menjadi tanggapan kalian tentang video-video yang sudah kita reaction. Jangan komentar di luar yang kita atau yang kita belum reaction. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.